itu disimpan untuk nanti kalau pulang ke Indonesia dibekukan sampai nuangis muring-muring dan ngata-ngatain yang sangat tidak pantas untuk pejabat di negeri ini. Tapi yang tidak bisa menyalahkan, itulah kondisi objektif ya. Jadi memang bagaimanapun uang adalah alat komunikasi pergaulan ekonomi ya. Dan kamu adalah saya. Akulah yang ada di dalam dirimu yang disebut guru sejati atau Tuhan itu sendiri. Rahayu yang Rahayu, terima kasih. Wah, tidak terduga. Adik-adik dari Ngaji Roso, kok kebetulan ini mendadak sekali. Mas Indranya nggak ikut ya? Nggak ikut, Mas Indra lagi sibuk. Semakin banyak ya. Nggih, syukurlah. Nah, kebetulan ini sahabat-sahabat keluarga Puri Agung Jatikusumo, baik dari Jember, dari Trenggalek, dari Kediri, dari Tulungagung, dari Blitar, dan dari Surabaya. Ini yang beberapa hari yang lalu Anda selalu bertanya, kapan Mbah Ngaji Roso, kapan sekarang adik-adik mulai datang. Nah, adik-adik sebenarnya apa yang perlu kita hari ini kita udal-udal ini. Nah, oke, tema hari ini yang tentang perspektif spiritual jiwa, uang, dan negara. Nah, jadi ini kan lagi ramai banget di Indonesia ini tentang perekonomian yang lagi nggak baik-baik saja yang. Iya, ya. Nah, jiwa, uang, dan negara ya. Iya. Pas, G. Nah, apakah secara spiritual negara bisa dianggap melanggar hukum alam yang ketika memaksa rakyat lewat pajak, pembukaan rekening seperti itu, penyitaan emas atau tanah pribadi? Nah, ya. Itu seperti apa yang tanggapannya? Kemarin itu yang itu membuka satu situs di grup grup WA ya. Iya. TKW kita yang bekerja di Hong Kong sampai nuangis muring-muring karena apa? Gajinya itu disimpan untuk nanti kalau pulang ke Indonesia dibekukan sampai nuangis muring-muring dan ngata-ngatain yang sangat tidak pantas untuk pejabat di negeri ini. Tapi yang tidak bisa menyalahkan, itulah kondisi objektif ya. Jadi memang bagaimanapun uang adalah alat komunikasi pergaulan ekonomi ya. Dengan uang itu perekonomian menjadi ringan antar orang, antar desa, antar tempat dan sebagainya. Tapi kalau uang itu sudah sedemikian rupa lalu dibekukan, kan mandek juga. Satu, yang kedua mau tidak mau bahasalah adalah ngerampas haknya orang. Itu melanggar norma hukum, yang melanggar spiritual, yang melanggar kesepakatan pada waktu kita mendirikan negara dulu. Makanya yang itu tidak bosen-bosen ya. Boyo pejabat itu kan mulai dari RT, RW sampai dengan RI 1, Merdeka Utara dan Senayan, mesti ada gambar ini. Tapi mereka tidak menyadari apa sih fungsinya gambar ini. Nah, kenapa gambar ini kok pohon beringin? Itu lambang kebangsaan. Lambang kebangsaan artinya pohon beringin itu pohonnya rindang, petel banget. Nah, buahnya itu kecil-kecil. Jadi kalau orang pulang dari sawah, pulang nyangkul, taruh angon gitu, ada di bawahnya pasti ngantuk, tekluk, tertidur. Ya, tertidur karena tidak takut kejatuhan buahnya. Coba tidur di bawah pohon durian, pohon kelapa. Ya sempat tidur, kayalah kejebloan buah durian ya mecor kabeh gitulah. Ini artinya pemerintah itu tugasnya supaya rakyat penghuni negeri ini yang memilih, yang disebut bangsa, yang memilih negara, itu tidak boleh susah gara-gara PLN nanti bagaimana pulsanya, ini sekolah ini udah bayar atau belum, nggak pantas itu deh, nggak pantas, betul-betul nggak pantas ini ya. Ini lalu yang kedua, ini banyak yang tidak mau menafsirkan secara jujur ya. Ini bukan, tidak ada urusannya dengan partai politik. Ini adalah kehidupan binatang.
Orang zaman dulu sebelum ada sekolahan, sebelum ada macam-macam, sebelum ada orang hidup itu kan tiru-tiru binatang. Nah, orang Jawa, maaf bukan sukuisme ini. Orang Jawa itu adalah manusia yang dicipta pertama kali untuk mengisi bumi. Untuk mengisi bumi. Karena apa? Bumi buatan Allah, buatan Sang Maha Kuasa nanti itu harus ada percontohan yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam atau bumi tadi itu. Ya, oleh karena itu dilahirkanlah seorang yang benih. Orang yang benih, yang waras, yang legowo. Siapa? Wong sing Jawa, orang yang Jawa. Orang Batak itu bukan Batak Jawa. Oh ini karena hidupnya orang Jawa itu bersamaan dengan umurnya bumi ini. Kalau di wayang diceritakan pada waktu bumi itu masih belum bisa dihuni manusia, dihuni dulu oleh bangsanya binatang-binatang, bangsanya raksasa-raksasa, punya predator-predator yang makan darah itu. Nah, untuk itu Sang Maha Kuasa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia. Saya ulangi. Sang Maha Kuasa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia di antara mereka. Supaya bisa menjadi contoh, menjadi pengayom dan penggembala. Bahasa orang Nasrani ya, menjadi penggembala gitu. Inilah yang disebut Tuhan Yesus. Kalau orang tidak senang, wah apa itu Dewi Maria itu tidak punya suami kok punya anak. Apa kira-kira melacurkan diri? Bukan seperti itu. Dewi Maria wanita suci itu artinya lah bumi. Bumi itu ya alam yang kita huni ini. Alam yang kita huni ini suatu saat lalu Sang Maha wujudkan diri menjadi manusia tadi itu memberi suri teladan. Tugasnya ngemong, menggembala. Ya, menggembala gitu. Lalu yang kedua, pada waktu bumi itu mulai kondusif, baik ya, di situ ada plasenta deh. Plasenta yang gelundung itu di hutan itu. Gelundung lama banget tuh. Setelah itu ada binatang-binatang harimau, ada gajah, ada kijang, ada segala macam bentuk binatang. Terus gajah itu main-main plasenta itu. Kena siungnya jebol, dier gitu. Itulah asal mula manusia pertama. Kalau di dalam pagelaran wayang Purwo disebut Wejoseno. Wejoseno itu ya Semar itu sendiri. Semar itu sendiri. Jadi kita itu adalah semar-semar ya. Terus kehidupan dibagi 3 supaya manusia di bumi ini bisa hidup teratur, mempunyai kayalan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi. Telur kulitnya dari togok, antogo, ya. Putihnya ada di Semar atau Bodronoyo, kuningnya jadi Betoro Guru atau Yang Jagat Girinoto. Orang Hindu menyebut Dewa Siwa. Dewa Siwa. Nah, bumi pada waktu masih belum kondusif ya, hitam, warnanya sati. Kalau di pewayangan digambarkan Betari Durga. Setelah diruat oleh Semar menjadi cantik namanya Parwati itu di sebelah kiri sana itu. Nah, ini. Lalu kenapa kok lambang manusia itu tiru-tiru banteng? Banteng itu hidupnya waduh istimewa banget. Saya pernah buat film di anu sana, di Bondowoso sana, di Alas Purwo sana. Banteng itu ribuan. Kalau jam 5 pagi hidup itu keluar hutan ke padang rumput gitu. Ya ibunya, ya bapaknya, Pak Leknya, ya bodenya, ya ponanya semua di situ. Anehnya Dek, binatang loh Dek. Itu dijaga Satgas. Kalau sekarang ya Satgas yang dempal-dempal pakai doreng-doreng atau misalnya kalau anu ya FKPPI lah ya misalnya itu ya. Itu banteng yang dijaga itu banteng ya? Banteng di dalam ini dijaga. Ya? Depan 1, kiri 1, kanan 1, belakang 1. Anehnya, waktu menjaga tidak ikut makan. Gini aja. Nanti kalau ada binatang kakinya 4, lorek-lorek, oh itu harimau. Itu yang biasa minum darahnya. Saudara-saudara kejar sampai manapun.
Nah, tapi kalau sudah tua seperti kakek, malu di keluarga itu malu. Kenapa? Nanti kalau saya masih dikte anak, didik cucu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Kapan mereka itu punya kreativitas? Karena zaman yang akan datang adalah zamannya yang muda-muda, bukan zamannya yang tua-tua. Itu loh ya. Nah, tapi kalau sudah tua, keluar dari gerombolan itu mencari temannya yang mati. Temannya yang mati. Nah, itu lalu ke tengah hutan, setelah di situ ada tumpuan tulang-tulang banteng, ya. Dia jongkok di situ, tek, doprok gitu, Dek. Dengan maksud supaya saya mati loh. Supaya saya mati karena dia sadar kan, semua kehidupan itu tidak ada yang langgeng. Semua punya umur. Cacing punya umur, suket punya umur, anu punya umur, semua punya umur. Ada masanya gitu. Ada masanya. Coba sehebat itu. Nah, terdoprok gitu, dimakan set perutnya lama-lama. Konon katanya orang tua, kalau kita nemu banteng, kepalanya banteng, ya, yang mati ngorak tadi itu, waduh, itu untuk pusaka ditaruh di rumah bagus deh. Kerangkanya itu ya. Kerangka banteng itu ya? Iya, ada banteng itu. Yang punya itu. Yang punya. Di sini, ditaruh sini. Saya simpen di rumah Malang. Oh, ya. Ya buat taruh di anu gitu, di rumah di depan atas gitu. Ini ya, G. Jadi pandangan Eyang sangat melanggar hukum alam banget gitu. Iya. Betul. Memang saya prihatin akhir-akhir ini kita sudah melanggar hukum alam. Alam itu hidup dan alam itu pasti ya. Pasti. Oleh karena itu alam itu digambarkan bumi tadi itu, yang bumi dengan dialektika dan kehidupan sifat dan karakternya, dan setiap kurun waktu tertentu itu harus dievaluasi. Sampai di mana saat ini bumi itu masih cinta terhadap manusia apa tidak? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena aroganisme dari nafsu manusia yang pengen kaya raya mengeksploiter bumi, lah ini ugal-ugalan. Dalam politik disebut kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis menciptakan diri supaya bebas. Akhirnya lahirlah suatu sistem yang namanya liberal. Ya, pada waktu kekuasaan presiden yang ke-7, Indonesia itu sudah negara, bukan negara Pancasila, negara liberal yang kapitalistis. Liberal yang kapitalistis. Buktinya apa? Jadi karena negara kita sudah jiwa kapitalisnya banyak, duit yang dicetak 100% di Indonesia ini, yang 80% itu gerombol di Jakarta. Ada di bawah bantal, ada di taruh Singapura, ada yang taruh Hong Kong. Yang 20% direbut rakyat pemilik bangsa Sabang Merauke. Ambok berdoa sampai tenggorokannya jebol, dia tetap dapat kericik tadi. Berarti yang uang banyaknya disimpan di sana, iya. Yang 20%-nya diputer di rakyat itu ya. Direbut seluruh Indonesia ini. Nah, ini adalah taktik manusia-manusia yang diperalat oleh kaum kapitalis, kaum imperialis. Sistem yang gitu ya? Iya, lalu berubahlah sistem itu. Oleh karena itu sekarang yang patut mawas diri itu adalah orang-orang di Senayan. Terus apa fungsi orang Senayan menjadi wakil rakyat itu? Yo, sana enak Dik. Kalau sekarang sebulan aja mungkin kalau 70 juta dapat, belum reses, belum ini. Nah rakyat sekarang itu loh. Hidup sehari-hari beli nasi sekilo, besok makan apa itu loh. Bingung Dik. Kalau sana nggak kekurangan sama sekali ya? Waduh. Turah-turah ya? Waduh, turah-turah. Rakyatnya jungkir balik. Dan dia tidak mungkin mau merubah undang-undang. Makanya yang meskipun sudah tua ini ya, masih aktif kemana-mana. Nanti tanggal 18 itu saya diundang orang-orang nasionalis di Jember. Lalu diundang di Trenggalek, diundang di Kediri, di Blitar, di mana-mana. Ya untuk ngomong aja. Ngomong aja untuk apa? Menyelamatkan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang sekarang ini akan menyakiti kita. Katakanlah kita mau cari modal utangan di bank, boreknya ya enggak ada. Ya kan? Iya. Oleh karena itu berusahalah untuk menyelamatkan diri aja. Saya gambarkan seperti ini.
bahwa manusia itu adalah, saya gambarkan seperti lingkaran ini. Dikatakan manusia karena masih bisa bernapas, pinjam dari udara. Kalau tidak bernapas namanya mayat. Kalau kelakuannya jelek itu buatange sapa kuwi? Gowaan kono pangan kiri. Tapi kalau kelakuannya baik, waduh almarhum itu siapa namanya? Mari kita tempatkan yang bagus, kita pas gitulah. Terus ini apa? Manusia itu mempunyai tulang, dipinjami air, mempunyai daging, dipinjami tanah warna hitam, dipinjami udara untuk bernapas, dipinjami darah dari api. Di tengah itu gambaran Tuhan. Saya gambarkan emas yang suci, gitu ya. Nah, jadi ini angan-angan. Semua kehidupan itu pasti punya angan-angan. Karena apa? Karena punya perut. Loh, hubungannya apa perut dengan angan-angan? Titah kehidupan di bumi ini kalau perutnya lapar, angan-angannya pengen makan. Ya dah? Pengen makan tuh belum kenyang, mau pengen kok. Harus makan. Misalnya adik-adik sebelum makan pergi ke dapur. Oh ibu belum masak, oh mungkin masih arisan, mungkin masih kulaan apa. Mau ke warung, nggak langsung ke warung, pegang saku dulu, buka dompet, ya, isinya berapa. Tidak buka langsung ke warung, ternyata 2.000. Kadung pesen sate gulai ya tinggal sepatu, ya peribahasa seperti itu. Inilah kalau orang sudah tidak punya kemelekatan tentang kebendaan seperti ini, berarti dijamin nanti akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, ini banteng tadi itu. Kalau ini tentang Indonesia, nggak mungkin di Indonesia tidak berbaju atau nggak mungkin di Indonesia itu tidak makan. Karena padi lambang kapas, kesuburan, kemakmuran. Kapas itu coba adik-adik pergi dari Tuban ke sini ya. Yeah. Kates itu siapa nandur? Hampir setiap desa itu tukul kates. Yeah. Pisang itu siapa nandur? Iya toh? Iya, kok bisa ya gitu? Lah iya. Gak ada yang nanam ya? Gak ada yang nanam, gak ada. Tapi tumbuhnya tuh merata. Di semua daerah ada. Makanya terhadap burung-burung, binatang-binatang pun jangan suka menyiksa. Diburu itu ya? Karena burung-burung tuh notol bijinya, dimakan terus dinelek di sana. Disebar gitu. Okay. Biasanya gitu. Okay. Ini kalau ini rantai itu arti kerukunan gotong royong. Bahwa Pancasila itu berangkat dari gotong royong. Gotong royong itu kalau kita cermati ada 3. Religius, dinamis, manusiawi. Religius itu tidak mungkin orang itu hatinya tidak lembut karena bertuhan. Tidak mungkin. Buktinya apa? Waktu gotong royong membuat jembatan dari desa A ke desa B. Karena tidak bisa ada jembatannya, membuat jembatan gotong royong. Yang punya duit bantu duit, ya. Yang tidak punya duit bantu tenaga. Yang tidak punya tenaga dan duit bantu doa. Itu sama aja, nilainya itu sama. Nah itulah nilai gotong royong ya. Jadi begitu akrab, begitu ini. Ini sudah. Kalau ini yang Tuhan tadi itu. Nah, jadi kalau kita cermati kegagalan pemerintah itu karena gagal dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari yang pertama udah gagal ya? Gagal, yang pertama udah gagal. Kalau pertama gagal, yang kelima dengan sendirinya amburadul dan gagal, yang keadilan sosialnya. Ini. Nah, makanya nanti mudah-mudahan kalau pemerintah itu tidak malu, harus mawas diri kembali. Kita itu punya utang sejarah. Utang sejarah terhadap para raja-raja yang mempunyai wilayah Sabang Merauke ini. Utang sejarah kemerdekaan 17 Agustus 45 dan utang sejarah tahun 65. Para raja-raja itu apa? Meninggalkan bumi di mana-mana. Ya, keraton ini punya bumi di sana, keraton bumi di sana dan terus itu harus meskipun tidak raja-raja tidak akan minta kembali. Tapi jangan menganggap enteng raja-raja. Makanya kakek ini berusaha untuk menghimpun kembali raja-raja bisa bersatu.
bersatu. Bila perlu nanti membuat sikap politik. Kalau tidak ada halang merintang, nanti saya kumpulkan di Istana Gebang Blitar. Di sana membuat pernyataan. Mengingat Republik Indonesia sudah nyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu para raja-raja untuk sepakat berjalan menampung aspirasi adat, budaya, kesenian, dan kearifan lokal untuk menjaga kedamaian ketentraman rakyat. Rencana seperti itu. Nah, ini ya. Nah, Pancasila yang benar itu hanya 5K. 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 Yang asli itu ini yang asli. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Terus ini tahun 74, zaman kekuasaan Orde Baru, atas usul Amerika supaya dirubah. Kebangsaan itu zaman nomor 2. Nomor 2 itu kemanusiaan. Kenapa? Orang sekolah, orang bekerja, orang gini itu kan tujuannya untuk manusia. Kelihatannya benar. Tapi Amerika nggak sadar ya. Kalau kita diciptakan itu menurut firman Sang Maha Kuasa, firman Allah. Bunyinya begini, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Artinya beda-beda supaya kenal. Kalau satu aja duduk bareng rukun apa? Semut. Semut itu guyup rukun deh. Lebih rukun, lebih guyup semut dari manusia. Ada nasi satu di meja, enggak dimakan. Digotong rame-rame, dibawa ke istananya, dipersembahkan kepada raja. Artinya dipersembahkan kepada yang mengkoordinir negara ini gitu. Coba ibarat. Tapi semut sekompak itu kalah dengan gajah. Kakinya gajah gede. Semut 1000 dipijak gajah. Trak gitu. Mesti mati 1000. Tapi Sang Maha Kuasa begitu hebat dan dahsyat hukumnya. Gajah telinganya dibuat gini terus ya. Tek. Tek. Ngipasi jangan sampai ada semut dekat gitu loh. Iya. Masuk ke telinga ya. Iya telinganya itu. Nah gajah sifatnya seperti banteng tadi itu. Mati juga mencari temannya yang mati ngorak di tengah hutan gitu. Muksa artinya itu. Nah, ini makanya kebangsaan itu nomor 2, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, ini untuk orang Jawa, praktek politik seperti ini sudah digambarkan seperti pada waktu hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Hidupnya orang Pendowo itu, Dek. Waktu itu, waktu benua Atlantik itu masih ada, ya. Atlantik itu di antara pantai timur Cina sampai pantai barat Amerika. Di tengah itu ada benua namanya benua Atlantik. Pada waktu itu daratan itu amblas, dasar laut ke permukaan. Namanya ambles mumbule bumi. Ya, kalau diwayang diceritakan sebagai goro-goro. Goro-goro tanggap Warsosira juga kayak bumi kocak, gunung moyak mayik. Ya. Terus pada waktu itu sudah ada seorang Brahmana yang mendapat wahyu firman dari Sang Maha Kuasa. Namanya itu Romo Simo Singoro Wonokerto. Ger, gitu kalau misalnya sekarang itu yang ger. Karena akan ada bencana besar itu, saudara-saudaramu diajak ngungsi, diajak menyelamatkan diri gitu. Mas sekarang tuh pergi ke plaza atau ke pasar. Tidak ada yang percaya. Apa nggak ada geledek, nggak ada ini kok. Apa namanya? Katanya juga percaya orang itu stres sekali gitu. Karena itu sudah kehendak Sang Maha Kuasa, ikut 9 orang naik ke Gunung Arjuna lewat Purwosari dekatnya Pegadian itu. Di sana ada petilasan semar-semar sampai perempat kepanasan. Gitu, sampai ke perempat kepanasan. Nah, terus Pendawa itu apa istilahnya? 1 Puntadewa. Puntadewa. Punta itu wujud real, dewa itu gaib. Ya. Seorang manusia yang sebenarnya dalam jiwanya itu ada spirit kekuatan gaib.
jadi RI 1, jadi presiden, itu harus seperti Puntadewa. Digambarkan sebagai Ojoto Satru. Orang yang tidak punya musuh. Digambarkan kakinya itu ngambah lemah. Tidak ngambah bumi gini deh, ngawang. Artinya apa sih? Tidak duniawi. Tidak kami bandanan. Tidak berlagak suci tapi ngumpulnya utang sak pirang-pirang, bondo sak pirang-pirang anak putu diatur kabeh. Tidak seperti itu, ya. Ini RI 1. Lah, bangsa seperti apa? Bangsanya harus seperti Werkudara. Kukunya kuku Ponconoko. Lah itu ya. Itu. Werkudara itu nama kecilnya waktu itu Wejoseno. Waktu muda Wejoseno itu setelah sebenarnya dijerumuskan oleh Durna supaya mencari susuh angin. Nenggene segoro. Waktu itu masuk segoro Wejoseno, masuk samudra, ya, terus digigit ular kakinya itu. Nah, terus setelah itu ketemu dengan sosok manusia kecil, kira-kira tingginya itu sekitar 20 cm lah. Seperti dia yang gede dur gagah itu, bajunya seperti dia. Gantengnya seperti dia, gagahnya seperti dia, tapi kecil. Lalu di situ dialog, saling bertanya, kamu tuh siapa? Aku ini adalah kamu. Dan kamu adalah saya. Akulah yang ada di dalam dirimu yang disebut guru sejati atau Tuhan itu sendiri. Dan aku berwujud sinar. Setiap kehidupan diberi sinar oleh Sang Maha Kuasa. Baik kucing, baik anjing, baik babi, baik apapun, sapi. Tapi seluruh kepala-kepala itu yang paling istimewa adalah kepala manusia. Karena sinar itu diberi perangkat software terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 5 saraf. Setiap simpul saraf. 11 miliar simpul saraf. Oleh karena itu, hidup di bumi ini, kita mau enak, mau tidak, mau sukses atau tidak, tergantung kita, otak kita itu bagaimana. Kalau otak kita mulai kecil sudah dilatih untuk mencari sesuatu yang tidak real, tidak nyata, ya mubadir, Dik. Contoh sekarang, Cina itu, Dik, majunya setengah mati, daratan Cina itu. Coba. Jepang majunya setengah mati. Adik-adik itu saya dijajah Jepang. Kamera itu umumnya buatan Jepang. Jepang semua. HP itu tidak ada Cina itu harganya 15 juta ya dibeli sama orang Jawa. Orang Jawa itu melelet. Mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual warisan. Tapi karena ada Cina 500.000 boleh, 700.000 boleh gitu. Mbak Astrid, cut dulu. Salib Petrit. Oh iya wis. Ya juga nanu tongkat. Bang, saya nggak apa-apa di situ, Bang. Pertama itu, Bang. Oh iya, boleh. Boleh. Sini. Oke, boleh. Ya, Pak. Biar saya lebih mendampingi. Nggak apa-apa saya. Iya. Yes. Biar komen orang bertambah luar biasa kan gitu, Bang. Ya silakan abang aja yang ngomong, kalau saya hanya diam aja. Iya, ya, saya tanya, saya kenalkan aja ini dari dari. Nanti kan sendiri ada yang tahu. Iya. Nah, oke, yang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yeah. Nah, ini rakyat kan disuruh taat pajak, tapi pejabat seperti Tom Lembong kemarin justru dapat abolisi pajak gitu. Apakah ini bentuk ketidakadilan yang akan kembali sebagai karma kolektif? Nah, menurut Eyang gimana ini? Ya jelas itu merupakan satu tidak keadilan ya. Jadi yang gede itu dapat dispensasi sedemikian besarnya, yang kecil malah ditekan lah. Ini ngaji Roso itu pengaruhnya besar sekali. Luar ini biasa, ya? Saudara saya dari Palembang,
Karena ikut mengikuti ngaji Roso, pengen dari Palembang sampai ke sini naik bis, naik bis dari Palembang ke sini, pengen ketemu Eyang, pengen ngobrol bareng gitu. Nggih. Namanya siapa? Marwa Dinata. Marwa Dinata ya, nggih.